Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandi Suraputra, NIM 2019-53062 dari kelas B mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Kali ini saya akan menjelaskan konsep entitas. Pertama-tama kita akan masuk dulu ke terminologinya. Dalam konsep entitas kita akan membahas soal entitas, atribut, data value, record, atau tuple, dan juga file. Yang pertama, entity atau entitas. Entitas itu adalah orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya direkam. Contohnya seperti entitas pada rumah sakit, itu pasien, dokter, obat, kamar, dan lain-lain. Selanjutnya atribut. Nah, jadi konsepnya itu di setiap entitas memiliki atribut. Atribut itu apa? Atribut adalah sebutan untuk mewakili suatu entitas. Contohnya seorang siswa dapat dilihat dari atributnya, misalnya nama, nomor siswa, nama siswa, alamat, dan lain-lain. Nah, atribut itu didefinisikan sebagai data dari sebuah data elemen dari sebuah entitas. Kemudian data value atau isi, yaitu adalah data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen atau atribut. Contohnya atribut nama mahasiswa. Nah, di sini menunjukkan tempat di mana informasi nama mahasiswa disimpan. Jadi pada data value, jadi pada isinya akan memuat sebuah nama mahasiswa tersebut. Kemudian record. Record adalah kumpulan elemen yang saling berkaitan, menginformasikan suatu entitas secara lengkap. Nah, ini seperti ini. Jadi di record pertama ada filenya Adi. Di Adi ini terdapat name, nama, tanggal lahir, alamat, dan IPK. Kemudian file. File adalah kumpulan record-record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama. Kemudian database management system. Database management system adalah suatu koleksi kumpulan data yang saling berrelasi dari satu set program untuk mengakses database, membaca data, mengisi data, menghapus, melaporkan data. Database digunakan untuk mengatasi masalah. Yang pertama, redundancy data, inkonsistensi data, kesulitan data, isolasi data, multiple user, masalah keamanan, masalah integrasi, masalah data independensi. Yang pertama, redundancy data atau penggandaan. Contohnya seperti alamat dan nomor telepon dari pelanggan kita tercatat pada file deposito dan dicatat juga pada file rekening koran. Nah, di sini akan terjadi redundancy yang mengakibatkan pemborosan ruang penyimpanan dan juga biaya pengaksesan jadi lebih tinggi. Inkonsistensi data. Contohnya bila suatu ketika pelanggan tersebut tidak alamat dan nomor telepon, maka seharusnya ketiga file yang memuat data tersebut harus diubah atau diupdate. Karena bila tidak, maka akan terjadi perulangan di beberapa file. Lalu kesulitan pengaksesan data. Jadi semisal kita ingin mengakses data yang kode pos 50711 padahal itu belum tersedia, maka kesulitan tersebut timbul. Untuk itu, maka DBS mampu mengambil data secara langsung dengan bahasa yang mudah dan mudah digunakan. Ada multiple user, masalah keamanan, security, kemudian masalah integrasi, masalah data independence, abstraksi data. Abstraksi data sistem yang sesungguhnya tentang teknis bagaimana data disimpan dan dipelihara seakan-akan disembunyikan kerumitannya. Jadi sistem ini akan lebih mudah dipahami oleh orang awam. Objek data terdapat beberapa level. Yang pertama level fisik, yaitu level paling rendah menggambarkan bagaimana data disimpan. Kemudian level konseptual yang menggambarkan data apa yang disimpan dalam database. Yang pertama bagaimana cara penyimpanan, yang kedua adalah apa data yang disimpan, dan yang ketiga adalah level pandangan pemakai, yaitu yang menggambarkan hanya satu bagian dari keseluruhan database. Jadi yang pertama ini menggambarkan soal datanya sendiri, kemudian data yang disimpan dalam database, yang ketiga adalah menggambarkan database itu sendiri. Paket bahasa. Di dalam bahasa database kita bisa menggunakan bahasa SQL atau Structured Query Language, terdiri dari DML, DDL, DCL, dan Transit Control, Data Manipulation Language, Data Definition, Data Control, dan Transit Control. DML adalah bahasa yang memperbolehkan pemakai untuk akses atau manipulasi data yang telah diorganisasikan sebelumnya di database. Dengan DML, maka
kita bisa mengambil informasi yang tersimpan, menyisipkan informasi, menghapus. Jadi kita bisa mengambil, menyisipkan, dan menghapus. Nah, kemudian ada query. Query ini adalah pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Biasa disebut query lanjut. Jadi seperti perintah apabila kita ingin mengakses sesuatu. Misal ada select from, maka kita akan memilih tabel yang akan kita gunakan. Kemudian ada DDL. DDL adalah bahasa untuk mendefinisikan pola. Suatu set perintah dalam DDL yang mendefinisikan suatu terapan yang rinci dari pola database yang biasanya terdiri dari user atau pemakai. Perintah dalam DDL adalah create, modify, report, modify structure. Nah, jadi beda ya. Kalau DDL itu kita mendefinisikan, sedangkan DML kita itu memanipulasi. Manipulasi tadi ada contohnya select, insert, update, delete, dan merge. Jadi kita harus mengambil, menyisipkan, dan menghapus. Tapi kita tidak bisa membuat yang baru ya. Kalau membuat baru berarti masuk ke DDL. Penggunaan database, yang pertama database manager, yaitu satu modul program yang menyediakan interface antara penyimpanan data low level dalam database dengan suatu aplikasi program dan query diajukan ke sistem. Kemudian database administrator adalah orang yang mempunyai kekuasaan sebagai pusat pengontrol terhadap seluruh sistem baik data maupun program yang mengakses data. Pemakaian database atau database user, yaitu yang menggunakan database itu ada berbagai macam pihak seperti programmer aplikasi, casual user, naive user, specialist user. Programmer aplikasi adalah profesor komputer yang berinteraksi langsung dengan komputer. Casual user adalah pemakai yang telah berpengalaman. Sedangkan naive user adalah pemakai yang tidak berpengalaman. Jadi casual user ini seperti yang mereka ini disiapkan untuk penggunaan program tersebut, sedangkan naive itu adalah orang yang seperti halnya pelanggan, yaitu orang konsumen, dia menggunakan tetapi tidak sering. Sedangkan specialist user adalah pemakai khusus yang menuliskan aplikasi database. Jadi specialist user ini diantaranya adalah seperti design system, knowledge base, export system. Nah, sekian presentasi saya mengenai entity. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Ya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan soal konsep database relasional. Yang pertama, database relasional. Apa sih database relasional itu? DR atau database relasional adalah basis data yang disebar atau dipilah ke dalam berbagai tabel dua dimensi. Jadi setiap tabel selalu terdiri atas lajur mendatar yang disebut baris data dan lajur vertikal yang disebut kolom. Jadi kalau yang mendatar itu adalah baris, dan yang ke bawah itu adalah kolom. Keuntungan DR adalah yang pertama bentuknya sederhana, yang kedua mudah melakukan operasi data. Istilah pada DR itu yang pertama ada relasi. Relasi adalah sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Jadi ada beberapa kolom dan beberapa baris. Beberapa baris dan beberapa kolom. Maaf, yang selanjutnya ada entitas, yaitu yang individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan lainnya. Lalu ada atribut, yaitu kolom pada sebuah relasi. Kemudian tabel record, yaitu baris pada sebuah relasi. Kemudian domain, yaitu kumpulan nilai. Kemudian ada derajat dan cardinality. Nah, ini contohnya. Yang disebut atribut adalah ini. Jadi pada tabel mahasiswa terdapat atribut NPM, nama, dan alamat. Nah, pada satu data ini disebut satu baris. Ini terdapat di satu baris yang sama. Kemudian ada domain. Domain adalah yang menghubungkan ketiga ini ke dalam satu tabel tersebut. Kemudian relational key. Relational key itu terdiri dari yang pertama super key, yaitu atribut yang secara unik mendefinisikan sebuah tuple. Jadi tuple tadi itu ya, baris pada sebuah relasi atau kumpulan elemen yang saling berkaitan. Nah, jadi super key ini adalah
baris yang atau bisa dibilang atribut yang sangat atau paling unik. Kemudian kandidat K yaitu yang satu atribut yang mendefinisikan secara unik suatu kejadian. Ada primary key yaitu suatu atribut yang tidak hanya mendefinisikan secara unik tapi juga dapat mewakili setiap kejadian. Kandidat key adalah seperti primary key namun dia bisa digunakan sebagai cadangan. Kemudian ada alternate key yaitu kandidat key yang tidak dipakai. Jadi bedanya kalau kandidat key ini mungkin bisa dipakai dengan alternate key ini tidak dipakai. Kemudian ada foreign key yaitu atribut yang domainnya sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tapi pada relasi lain atribut itu hanya sebagai atribut biasa. Jadi foreign key ini bisa berhubungan kepada primary key yang telah kita buat. Nah jadi ini primary key kan unik ya. NPM ini unik karena setiap data pasti memiliki angka yang berbeda, nama itu bisa sama, tapi itu bisa dijadikan sebagai alternate. Tapi apabila nama ada yang sama maka itu bisa membuat kita bingung, maka lebih aman ya kita gunakan nomor kemudian kandidat key. Kandidat key itu adalah yang bisa kita gunakan sebagai pendukung dari sebuah primary key. Kemudian ada bahasa database relasional yaitu menggunakan bahasa query yang lebih ditekan pada aspek pencarian data atau search database. Kemudian model data relationship atau model DR yang pertama ada model keterhubungan entitas, model entity relationship yaitu semesta yang ada diterjemahkan atau ditransformasikan dengan memanfaatkan jumlah perangkat. Biasa disebut sebagai DER atau diagram entity relationship. Kemudian ada entitas dan himpunan entitas. Entitas itu merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata ya tadi. Sedangkan himpunan entitas adalah sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama. Contoh-contoh himpunan entitas, semua motor atau motor saja dengan entitas motor. Nah, jadi himpunannya adalah motor dengan motornya itu jenisnya ada Honda, Yamaha, Suzuki dan lain-lainnya. Seperti mobil, mata kuliah juga. Himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas mata kuliah. Nah, himpunan entitas mahasiswa itu bisa NIM, lain-lain ini, sedangkan entitasnya itu ya NIM, nama, ini. Tapi di dalam satu kumpulan yang disebut sebagai himpunan entitas mahasiswa. Kemudian ada DIR. DIR adalah cara penggambaran bagaimana kita membuat sebuah konsepnya, yaitu yang pertama kita bisa menggunakan persegi yang menyatakan himpunan entitas, lingkaran yang menyatakan atribut, bila ketupat menyatakan himpunan dengan garis menyatakan penghubung. Contoh IRD yaitu ini, dosen, lingkaran kan menyatakan atribut ya, dosen memiliki atribut nama dan alamat, sedangkan jurusan memiliki kode dan jurusan. Mereka ini sering terhubung dengan sebuah proses yaitu mengepalai. Dosen mengepalai jurusan. Nah, di dalam mengepalai ini kita juga memiliki entitas lain yaitu nama dosen dan kode dan kode iuran dan kode jurusan, maaf. Jadi dosen mengepalai jurusan. Nah, di dalam setiap entitas ini memiliki atribut-atributnya yang bisa kita akses atau kita bisa manipulasi. Lalu tahap pembuatan diagram entitas yaitu yang pertama memiliki sebuah rancangan basis data, kemudian melakukan koreksi terhadap hasil pertama. Lalu setelah melakukan koreksi, yang terpenting adalah kita mengetahui proses bagaimana data tersebut digunakan dan bagaimana data tersebut bermanfaat untuk saling terkait pada entitas satu dengan yang lainnya ya. Derajat kardinalitas ini merupakan hubungan minimum yang boleh terjadi antara himpunan satu dengan lain. Jadi contohnya seorang anak dapat belajar beberapa jenis sepeda atau juga boleh tidak belajar sepeda. Anak belajar, kita bisa tidak, bisa iya. Belajar apa? Belajar sepeda, bisa tidak, bisa iya. Jadi dibimbing pasti bila sudah dibimbing maka ya yang membimbing adalah pelatih. Jadi iya dan iya. Anak memiliki
entitas. Anak memiliki atribut nama anak, alamat, dan nomor telepon. Sepeda memiliki atribut ini, bengkel ini, kemudian pelatih itu. Kemudian ada belajar. Belajar ini adalah suatu proses ya. Belajar juga membutuhkan nomor sepeda dan juga hasil. Dengan dibimbing juga membutuhkan sebuah atribut, yaitu nomor sepeda, ID pelatih, waktu, tempat. Jadi berhubungan ya, anak belajar dengan sepeda. Pembelajaran sepeda itu akan dibimbing oleh pelatih. Jadi waktu kita belajar kita membutuhkan, yang pertama kita bisa lihat di sini, belajar kita membutuhkan nomor sepeda dan juga kita membutuhkan nama anaknya ya. Kemudian bisa menghasilkan hasil, lalu dibimbing. Kita membutuhkan nomor sepeda, kita membutuhkan pelatih, kita membutuhkan waktu, kita bisa menemukan hasil dari bimbingan tersebut. Terima kasih, sekian presentasi singkat saya mengenai materi kali ini. Apabila ada salah kata lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat siang, terima kasih.